Oke, selamat jumpa kembali. Kali ini saya akan membagikan bagaimana caranya untuk menggunakan script ataupun cheat Genshin Impact di versi 4.2. Oke, seperti di video, saya sedang memainkan Genshin Impact dengan menggunakan script ataupun cheat. Oke, langsung saja masuk ke tutorial install atau pasangnya. Yang pertama yang perlu kita siapkan adalah aplikasi Genshin Impact. Pastikan kita sudah memiliki aplikasi Genshin Impact. Lalu setelah itu kita perlu menyiapkan multiple atau parallel akun yang sudah mood dan premium. Kalian bisa memilih multiple atau paralel sesuai keinginan dan pastikan sesuai dengan versi Android milik kita. Lalu setelah itu kita perlu menyiapkan file management third party atau yang bukan bawaan Android. Oke, sebelum itu mari kita setting dulu pengaturannya supaya file management third party-nya bisa mengakses file Android. Kita langsung saja masuk ke pengelola aplikasi di pengaturan, lalu kita klik kelola aplikasi. Nah, di sini pastikan kalian sudah menampilkan semua aplikasi bawaan atau aplikasi sistem. Kalian lihat di video di sini kita bisa melihat ada folder manajemen yang cukup banyak ya, ada 3. Biasanya itu yang bawaan Android seperti di video warna putih. Nah, inilah yang perlu kita uninstall pembaruan supaya nanti aplikasi file management third party atau yang bukan dari bawaan itu bisa mengakses file Android datanya. Oke, kalian uninstall saja pembaruannya, tenang saja, ini gak akan mempengaruhi apapun. Malahan kita bisa mengakses semua file management atau file data kita jika kita menguninstall pembaruannya. Karena pembaruannya hanya membatasi apa yang akan kita lakukan. Oke, setelah selesai menguninstall pembaruan file management bawaan Android, di sini kita buka multiple akunnya. Namun sebelum itu pastikan kalian sudah memiliki game Guardian yang akan digunakan sebagai alat cheat Genshin Impact. Tidak perlu memikirkan mengenai pemindahan atau penyalinan datanya dulu. Kita buka saja aplikasi multiple atau paralelnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita tambahkan Genshin Impact-nya, pastikan ditambahkan, dan juga alat untuk kitnya, terserah kalian mau pakai alat apapun. Namun di sini saya menggunakan game Guardian. Jika kalian memiliki aplikasi atau alat yang lain, silahkan digunakan. Untuk tutorialnya atau untuk cara memasukkannya atau cara installnya sama saja. Oke, langkah berikutnya yaitu kita perlu memastikan Genshin Impact-nya bisa dibuka ya guys ya. Jadi biasanya itu nggak bisa dibuka karena multiple atau paralel yang digunakan itu tidak sesuai. Maka dari itu sesuaikan multiple atau paralelnya dengan Android milik kita. Kita masuk saja terlebih dahulu ke aplikasi Genshin Impact-nya sampai ke antar muka login saja. Tujuannya untuk memunculkan atau supaya folder directory dari Genshin Impact-nya nanti ditampilkan. Oke, langsung tutup saja dan keluar, dan di sini paksa saja untuk berhenti beberapa akunnya atau multiple atau paralelnya dipaksa berhenti ya supaya nanti nggak mengganggu pemindahan filenya. Dan di sini kita tutup semua aplikasi-aplikasinya yang sudah terbuka. Barulah setelah itu kita masuk ke file management third party yang sudah kita siapkan. Oke, langkah yang perlu kita lakukan saat berada di file manager third party atau yang bukan bawaan Android, di sini kita perlu menghapus files data dari Genshin Impact yang berada di multiple atau paralelnya ya. Untuk tempatnya seperti di sebelah kiri video bagi kalian yang menggunakan multiple akun. Namun setiap multiple atau paralel itu letak penyimpanannya itu berbeda ya, bisa ada di dalam folder Android atau di luar folder Android. Nah, di sini kita hapus saja files seperti di video. Namun di sini saya tidak hapus karena di sini saya sudah memindahkannya ya. Seperti yang kalian lihat di sini sudah 27 GB di files multiple akunnya. Oke, setelah kita hapus files dari Genshin Impact yang terinstall di multiple atau paralel kita, langkah berikutnya yaitu kita perlu memindahkan atau menyalin data Genshin Impact dari original pun ke multiple atau paralelnya supaya nanti di paralel tidak perlu download data ulang. Oke, kita kembali saja ke tampilan dashboard awal.
Nah, di sini kita membuka membuka folder yang namanya Android. Nah, di sini kalian nanti perlu mengizinkan dahulu ya, untuk versi Android 11 ke atas perlu mengizinkan dulu supaya ini bisa diakses semuanya seperti di video. Oke, setelah itu kalian cari saja com.mihoyo.genshin Impact. Nanti di situ ada Verse dan Cakce. Cukup kalian pindahkan yang Verse-nya saja. Nah, di sini saya tidak perlu memindahkan karena sudah saya pindahkan ya, sudah terinstall lengkap di multiple atau paralel akun saya. Nah, di sini bebas kalian bisa pilih pindahkan atau salin ke memori internal kalian. Mepet seperti saya, kalian pindah saja ya, nggak salin. Oke, setelah kalian pilih metode salin atau pindah, kalian pindahkan atau salin ke folder seperti di sebelah kanan video. Oke, kalian simak baik-baik supaya tidak salah menaruh filenya. Nah, di sini kita pindahkan ke dalamnya ya, ke dalam com.mihoyo.genshin Impact. Nah, di situ kalian pindahkan saja. Biasanya prosesnya memang cukup lama, 10 sampai 25 menitan selesai. Oke, setelah pemindahan data selesai, di sini sudah beres semuanya ya, tinggal masuk saja ke Genshin Impact yang berada di multiple atau paralelnya. Selesaikan verifikasi integritas berkas dan juga kompilasi shader sampai kita bisa masuk ke Teyvat. Setelah bisa masuk ke Teyvat, barulah kita bisa membawa cheatnya ke Teyvat. Oke, kita buka saja aplikasi cheatnya ya. Nah, di sini kita gunakan Game Guardian saja. Untuk Game Guardian kita bisa menggunakan metode manual ataupun auto menggunakan script ya. Kita gunakan script saja supaya lebih gampang. Oke, nah di sini Game Guardiannya kita mulai saja, namun tidak perlu start untuk Genshin Impact-nya terlebih dahulu ya. Buka terlebih dahulu Genshin Impact-nya sampai masuk ke Teyvat, barulah kita masukkan atau fungsikan Game Guardian ke Genshin Impact-nya. Oke, saya skip saja supaya nggak lama loadingnya dan langsung terbang menuju ke Teyvat. Nah, setelah masuk ke Teyvat seperti di video, barulah kita fungsikan Game Guardiannya ke Genshin Impact. Untuk caranya simak saja di video, sudah sangat jelas ya. Lalu kita jalankan scriptnya. Untuk tambahan informasi, di sini saya menggunakan script atau cheat dari inwebu.co. Kalian bisa download di sana atau download melalui link yang saya sediakan. Oke, saya rasa sudah cukup jelas. Lalu di sini untuk cara mengaktifkan scriptnya itu sangat gampang. Kalian tinggal klik tombol seperti di video. Kalian play ya. Oke, setelah itu kalian cari filenya nanti di file manajemennya. Setelah ditemukan, kalian bisa langsung menjalankan saja. Kita jalankan scriptnya. Nah, di sini sudah ready semua cheat-cheatnya. Oke, untuk pertama di sini ada bypass. Bypass ini fungsinya adalah untuk lolos dari deteksi. Jadi supaya lebih aman, lebih baik kita menggunakan atau mengaktifkan fitur bypass terlebih dahulu sebelum mengaktifkan fitur-fitur yang lainnya. Oke, setelah fitur bypassnya diaktifkan, kita bisa menggunakan atau mengaktifkan fitur yang lainnya dengan aman. Nah, di sini saya aktifkan fitur auto kill. Jadi saat mendekati musuh langsung mati ya musuhnya seperti di video. Oke, saya rasa kalian sudah cukup paham. Untuk fitur-fitur lainnya kalian simak saja di video. Dan jika kalian ingin fitur yang lebih banyak, kalian bisa cari saja scriptnya yang lebih bagus lagi. Dan juga bisa gunakan saja cheat yang tanpa Game Guardian. Kalian bisa cari saja apapun itu alat cheatnya, yang penting bermanfaat bagi kita. Oke, untuk fitur-fitur lainnya kalian simak saja. Mungkin tidak perlu saya jelaskan, kalian coba sendiri saja. Dan semoga video ini membantu. Dan untuk fitur dari script yang saat ini saya gunakan, fiturnya gak terlalu banyak. Kita bisa menggunakan script yang lebih bagus jika ingin fiturnya lebih banyak. Jadi untuk tata cara installnya itu sama saja. Lalu untuk rekomendasi, lebih baik menggunakan cheat yang tanpa Game Guardian dan juga tanpa script. Itu biasanya lebih gampang digunakan dan juga fiturnya jauh lebih banyak. Untuk cara installnya tetap saja ya sama saja, cuma ada tambahan sedikit biasanya.
Oke, saya rasa cukup sekian. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.